Kisah Agung Raja Thutmosis III, penakluk agung Mesir. Langit adalah batas bagi raja yang lahir dari dewa. Sebuah tulisan di dinding kuil Karnak, Babai, anak dari takdir dan dewa. Di tepi sungai Nil yang memantulkan cahaya keemasan fajar, pada suatu pagi musim semi yang tenang, lahirlah seorang putra di jantung istana Thebes, ibu kota Mesir hulu. Tahun itu adalah sekitar 1479 sebelum Masehi. Bayi lelaki itu adalah anak dari Firaun Thutmosis II dan salah satu selir kerajaan, Iset. Nama yang diberikan kepadanya adalah Menkhepere Thutmosis, yang berarti keabadian Re telah bangkit dalam wujudnya. Sejak kecil, Thutmosis tumbuh di bawah bayang-bayang. Ibu tirinya yang kuat dan berpengaruh, Hatshepsut, wanita luar biasa yang pada akhirnya merebut tahta dan memerintah sebagai Firaun wanita. Meski darah raja mengalir dalam nadinya, masa kecil Thutmosis tidaklah mulus. Ia dididik di sekolah militer kuil, di mana para pangeran Mesir dilatih menjadi pemimpin tangguh. Tubuhnya dibentuk oleh latihan keras, jiwanya dibaja oleh strategi perang, dan pikirannya diisi dengan pengetahuan para imam dan juru tulis. Ia tidak hanya belajar membaca hieroglif, tetapi juga strategi perang dari catatan kuno yang diturunkan sejak zaman para pendahulunya. Sementara Hatshepsut memerintah Mesir dengan kebijakan damai dan proyek pembangunan besar seperti Pilder el-Bahari. Thutmosis menunggu. Ia belajar. Ia mengemati. Ia menyimpan dendam dan ambisi yang perlahan membakar dalam dirinya. Malam-malamnya dipenuhi bayangan tentang kereta perang dan panji-panji. Mesir berkibar di negeri-negeri asing. Babdo, bayang-bayang mahkota. Ketika Thutmosis mencapai usia remaja, ia tidak memiliki kekuasaan sejati. Hatshepsut memerintah sebagai Firaun penuh, lengkap dengan janggut palsu simbol raja, dan menempatkan Thutmosis hanya sebagai raja junior. Tapi darah muda itu tidak diam. Di balik dinding kuil Karnak dan ruang latihan di benteng Memphis, Thutmosis membentuk pasukan kecil loyalisnya. Ia mencintai kuda, ahli dalam memanah dari kereta perang, dan membentuk gaya kepemimpinan yang kelak menakutkan lawan-lawannya di Asia dan Nubia. Meski tidak secara terang-terangan melawan Hatshepsut, Thutmosis pelan-pelan membangun jaringan militer dan pendukungnya di kalangan para jenderal dan imam. Ia menunjukkan dirinya sebagai pejuang sejati dalam latihan dan patroli perbatasan. Ia mempelajari bahasa negeri-negeri jajahan dan menghafal nama-nama raja musuh. Ia bukan sekadar pangeran, ia sedang membentuk dirinya menjadi simbol masa depan Mesir. Ketika Hatshepsut wafat, mungkin karena sakit atau diracun, sejarah tetap diam. Thutmosis pun naik tahta sepenuhnya. Tahun itu kira-kira adalah 1458 sebelum Masehi. Ia mewarisi sebuah negeri makmur, namun kekuasaan Mesir di tanah-tanah jajahan mulai rapuh. Para penguasa di Syria dan Kanaan mulai memberontak. Kota-kota di pesisir Laut Tengah mulai meragukan kekuatan Mesir. Hati Thutmosis membara. Ia tidak ingin hanya menjadi penjaga kuil. Ia ingin menjadi penakluk sejati, lebih besar dari semua Firaun sebelumnya. Bab 3. Serangan pertama, Megiddo. Pada tahun ke-7 pemerintahannya, Thutmosis melancarkan kampanye militer pertamanya. Ia memimpin sendiri pasukan menuju tanah Kanaan, tempat lebih dari 21 raja kecil bergabung untuk melawan Mesir, dipimpin oleh penguasa kota Megiddo. Di medan tempur, Thutmosis menunjukkan keberanian dan strategi luar biasa. Alih-alih melalui jalan lebar dan aman, ia memilih jalan sempit di pegunungan Karmel, manuver berisiko tinggi yang mengejutkan musuh. Pasukan koalisi tercerai-berai, dan Megiddo dikepung hingga menyerah setelah pengepungan selama 7 bulan. Kemenangan Megiddo menjadi mitos dan simbol awal karir militernya. Ia tidak hanya merebut kota itu, tetapi juga memperkuat dominasi Mesir di tanah Syria. Rampasan perang, tahanan dan upeti membanjiri Mesir. Kuil-kuil dibangun, dan namanya diukir dalam hieroglif megah sebagai dewa hidup. Penakluk Asia, ia mulai dipuja tidak hanya sebagai Firaun, tapi juga sebagai perwujudan dewa perang Montu di bumi. Babar, penaklukan dunia. Selama hampir 20 tahun berikutnya, Thutmosis III tidak pernah berhenti. Ia melakukan 17 kampanye militer ke utara dan selatan, menaklukkan lebih dari 350 kota dari sungai Efrat hingga Sudan. Di Syria, ia menyeberangi Efrat dan mengalahkan bangsa Mitanni yang tangguh. Ia bahkan menciptakan sistem pemerintahan kolonial, menempatkan gubernur Mesir di tanah asing, dan membawa anak-anak raja jajahan ke Mesir untuk dididik. Sebuah strategi politik jangka panjang yang brilian. Di selatan, ia menaklukkan Nubia hingga ke Napata dan memperluas batas kekuasaan Mesir lebih jauh dari Firaun manapun sebelumnya. Kekaisaran Mesir mencapai puncaknya, kaya, ditakuti, dan dihormati. Ia menguasai jalur perdagangan emas, gading, dan kayu manis. Dalam perjamuan istana, ia menyuguhkan rempah dari punt dan anggur dari Syria. Babai,
sang pembangun dan sang pendeta. Namun Thutmose bukan hanya seorang penakluk berdarah dingin. Ia juga pembangun besar dan penyembah dewa Amun yang setia. Ia membangun dan memperluas kuil Karnak, mendirikan obelisk raksasa yang kini salah satunya berdiri di Roma, lalu menciptakan sistem kuil yang menopang ekonomi serta kekuasaan para imam. Ia memperbaiki hukum, memperkuat armada Sungai Nil, dan memperluas perdagangan internasional ke negeri-negeri jauh seperti Punt dan tanah-tanah di seberang Laut Tengah. Ia memperkuat hubungan dengan para pendeta dan menjadikan kota Tebes pusat spiritual dunia. Ia juga menghapus jejak Hatshepsut dari monumen-monumen, mungkin sebagai balas dendam atau untuk menghapus legitimasinya sebagai Firaun wanita. Nama dan patungnya dihapus diganti dengan ukiran dirinya sendiri, seolah ia ingin menulis ulang sejarah. Bab C. Senja Sang Raja Matahari. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Thutmose sudah menjadi legenda yang hidup. Ia dipanggil Napoleon Mesir oleh para sejarawan modern karena kejeniusannya dalam perang. Namun, ia tidak seperti penguasa yang mabuk kuasa. Ia mendidik putranya, Amenhotep II, untuk meneruskan takhta dengan kebijakan dan kekuatan. Ia menghabiskan hari-harinya di taman kerajaan, berbicara dengan imam, menyusun hukum, dan mengawasi pembangunan kuil baru. Ia mulai berpikir bukan lagi sebagai penakluk, tapi sebagai pendiri peradaban. Akhirnya, pada usia sekitar 54 tahun, sekitar tahun 1425 sebelum Masehi, Thutmose III menghembuskan napas terakhirnya. Ia dimakamkan di lembah para raja, dalam makam megah yang dihiasi adegan mitologi dan keagungan hidupnya. Epilog. Warisan Sang Raja. Thutmose III dikenang sebagai raja penakluk terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Ia menyatukan kekuatan militer dengan kebijakan, administratif dan religius. Kekaisaran yang ia bangun menjadi model bagi Firaun-Firaun setelahnya, termasuk Rameses Agung. Namanya tercatat dalam daftar emas penguasa dunia. Ilmu dan hanya seorang Firaun, tapi dewa di bumi, panglima tertinggi, dan bapak bangsa yang membawa Mesir ke puncak peradaban. Dan di dinding kuil Karnak masih tertulis, ia datang seperti Montu, dewa perang, badai di padang gurun. Semua negeri bersujud di bawah sandalnya. Nih, warisan Raja Thutmose III, bayangan abadi sang Firaun penakluk. Ketika Raja Thutmose III wafat di usia hampir 60 tahun, dunia kuno terdiam. Dari tepian sungai Efrat di timur hingga gerbang Nubia di selatan, kabar tentang wafatnya sang penakluk besar menyebar seperti hembusan padang pasir. Ia tidak hanya pergi sebagai Firaun, tetapi sebagai legenda yang meninggalkan warisan tak tertandingi dalam sejarah Mesir dan dunia kuno. 1. Imperium Mesir yang terluas dalam sejarahnya. Thutmose III adalah raja yang membentuk imperium terbesar yang pernah dimiliki Mesir kuno. Dengan lebih dari 20 kampanye militer yang berhasil, ia menaklukkan tanah Kanaan, Syria bagian dari Anatolia, dan wilayah luas di Nubia. Di bawah kekuasaannya, Mesir tidak hanya menjadi bangsa yang kaya raya, tetapi juga ditakuti dan dihormati. Setiap wilayah jajahan mengirim upeti, emas, kayu aras, batu mulia, kuda perunggu dan tawanan perang. 2. Revolusi dalam strategi militer. Ia disebut sebagai Napoleon dari Mesir kuno oleh para sejarawan modern karena keahliannya dalam strategi dan organisasi militer. Ia memelopori penggunaan kereta perang ringan yang lincah, taktik penyergapan, serta pengorganisasian pasukan dalam divisi-divisi besar, sesuatu yang sangat maju di zamannya. Ia bahkan mendirikan akademi militer pertama Mesir untuk melatih para perwira muda berdasarkan pengalaman nyata di medan perang. 3. Pembangun agung, pelindung seni dan agama. Meski terkenal sebagai prajurit, Thutmose III juga adalah pembangun agung. Ia membangun lebih dari 50 kuil, tugu, sedemi obelisk di seluruh Mesir dan wilayah kekuasaannya. Kuil Amun di Karnak diperluas besar-besaran olehnya, termasuk Akhmenu, aula besar dengan ukiran dan lukisan yang mendokumentasikan seluruh kampanye militernya. Ia juga meninggalkan obelisks di Heliopolis dan Thebes. Beberapa di antaranya masih berdiri hingga kini di kota-kota seperti Roma, Istanbul, dan London. 4. Pemerintahan yang efisien dan stabil. Setelah berhasil mengambil kendali dari masa kekuasaan bunda tirinya, Hatshepsut, ia memerintah selama lebih dari 28 tahun secara mandiri. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kemakmuran, kestabilan, dan pertumbuhan ekonomi. Ia memperkuat sistem birokrasi kerajaan, meningkatkan perdagangan internasional, dan memperluas jaringan jalur dagang Mesir ke negeri-negeri jauh. 5. Simbol kejayaan Mesir dalam tradisi dan mitologi. Setelah kematiannya, Thutmose III dihormati sebagai salah satu Firaun terbesar sepanjang masa. Ia dikenang dalam naskah-naskah keagamaan dan dijadikan panutan oleh para Firaun sesudahnya, termasuk Ramses II dan Sheshonq. Namanya disematkan dalam daftar Raja-Raja Agung, dan ia digambarkan sebagai putra pilihan Dewa Amun
penjelmaan kekuatan langit di bumi. 6. Jejak fisik dan arkeologis yang menembus waktu. Makamnya KV34 di Lembah Para Raja adalah salah satu yang paling mengesankan secara artistik. Dipenuhi lukisan dari kitab Amduat, catatan perjalanan jiwa di alam baka. Yod adalah Firaun pertama yang mendekorasi makamnya sepenuhnya dengan teks-teks keagamaan yang rumit. Meskipun muminya ditemukan di cache kerajaan dan dipindahkan oleh para imam Mesir kuno untuk menghindari penjarahan, ia tetap menjadi bukti nyata dari kejayaan seorang raja yang mengukir dunia dengan pedang dan pena. Penutup, bayang-bayang Raja Matahari. Tutmosis ketiga adalah bayang-bayang panjang di balik matahari Mesir. Ia bukan hanya Firaun, ia adalah arsitek kejayaan, tulang belakang imperium, dan roh kepemimpinan Mesir selama berabad-abad. Di atas tiang-tiang obelisk, di prasasti-prasasti batu, di reruntuhan kuil dan medan perang, namanya terus bergema. Ia yang melangkah ke tanah musuh dan menjadikannya milik Mesir. Ia yang tidak pernah kalah. Ia yang hatinya disatukan dengan kehendak para dewa. Warisan Tutmosis ketiga tidak hanya tinggal dalam sejarah. Ia hidup dalam denyut jantung peradaban Mesir. Bukan pedang yang menjadikan raja, tetapi visi dan keberanian. Setiap langkahku diukir dalam batu, setiap perangku tertulis di langit. Kemenangan bukan takdir, kemenangan adalah pilihan dan kehendak. Aku tidak menaklukkan negeri asing demi emasnya, tetapi demi ketertiban semesta. Setiap langkah pasukanku adalah jejak ma'at, keteraturan ilahi, yang harus ditegakkan di muka bumi, dari perbatasan Nubia sampai ke sungai-sungai Suriah.